10 menit lagi ya Pak Yoyon ya. Ini sudah jam 1:08. Oke. Ya, sudah jam 1:10 Pak Yoyon, gimana? Mohon petunjuknya. Dimulai saja Bu sambil menunggu Pak Kadis mungkin nanti. Baik. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan peserta semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Edi Sudinto, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Rafiq Ali Muhsin, Magister Teknik selaku Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Yoyon Sugiono, Sarjana Pendidikan GR selaku Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dede Rijalinur Latif, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar MSE selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Arti Sanjaya Wardani, Sarjana Pendidikan selaku narasumber. Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah tiada kata yang kami ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa join virtual dalam acara, yakni di situ adalah webinar simulasi pengajar dan wawancara pendidikan guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam yang berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga penyampaian arahan dan bimbingan oleh keynote speaker yang akan disampaikan oleh Ketua FKKGP. Yang keempat adalah penyampaian arahan dan bimbingan oleh keynote speaker yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sampang. Bapak Ibu yang kami hormati, demi lancarnya untuk acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, serabi di situ adalah mendoakan semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih
Menginjak pada acara berikutnya, yakni adalah sambutan dari Ketua Guru Penggerak Kabupaten Sampang yang disampaikan oleh Bapak Yoyon, Ketua atau Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sampang. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ima Matul Jemaliah atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya selaku Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sampang, yang mana pada saat ini saya sekaligus Ketua kegiatan webinar dan juga merangkap menjadi penanggung jawab. Baik, alhamdulillah, syukurillah kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Mudah-mudahan acara ke depan bisa dilaksanakan dengan lancar dan memberikan pemahaman dan juga penguatan kepada Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sampang. Pada saat ini saya mau melaporkan terkait peserta yang sudah mendaftar di PMM. Itu ada sekitar 37 yang sudah bergabung di room ini, ada 27 peserta dan juga bersama narasumber tentunya. Mudah-mudahan nanti akan terus bertambah. Kemudian untuk calon guru penggerak angkatan 10 tahap pertama yang lolos itu ada 97, dari TK ada 1, dari SD ada 48, dari SMP ada 22, SMA itu 9, SMK 15, SLB 2. Dengan harapan bahwa 97 ini dapat bisa memaksimalkan di tahap kedua, yaitu tes simulasi mengajar dan juga wawancara. Jadi diadakannya kegiatan ini dengan harapan menjadi sebuah wawasan penguat juga motivasi bagi CGP angkatan 10 yang sudah lolos di tahap 1. Kemudian tidak lupa juga bahwa CPP di ada 31 CPP angkatan 10 yang sudah masuk di tahap kedua dan mudah-mudahan lolos di tahap ketiga. Dan alhamdulillah kepada teman-teman guru penggerak angkatan 6 yang saat ini sedang dikukuhkan menjadi kepala sekolah, luar biasa dari Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti ke depannya guru penggerak yang ada di Kabupaten Sampang itu lebih diperhatikan sehingga nanti sesuai dengan aturan yang ada di pusat. Seperti itu. Mungkin itu saja, biar tidak lama-lama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan saya kembalikan lagi ke Bu Ima. Bu Ima. Bu Ima mendengar saya? Bapak Ibu mendengar saya? Warahmatullahi Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Koordinator, yaitu Pak Yoyon, yang disampaikan terkait dengan laporan PP dan juga JGP Kabupaten Sampang yang sudah luar biasa. Di situ adalah sekitar 97 peserta dari berbagai tingkat, dari mulai TK, SD. Harus pakai email, Pak? Ya, dengar Pak ya. Email ya, sudah masuk. Oke. Menginjak acara berikutnya yaitu adalah penyampaian dari
arahan dan juga bimbingan yang akan disampaikan oleh Bapak Rafiq Ali Muhsin, Magister Teknik, yang mana di sini adalah dari komunitas Forum komunitas Guru Forum Penggerak Jawa Timur. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Agung. Ya, ya halo ya sudah masuk ya. Alhamdulillah Terima kasih, jelas Bapak. Bapak. jelas ya. Oke, saya mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita harus ucapkan hari ini di siang hari di sela-sela kesibukan kita masih diberi kesempatan kesehatan, kita bisa berjumpa walaupun di dunia maya untuk saling berbagi, saling menginspirasi terkait penguatan dan berbagi pengalaman simulasi mengajar dan wawancara dalam rangka seleksi calon guru penggerak angkatan 10 di Tepuk Sampang. Yang saya hormati Pak Edi Subianto SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Yang saya hormati sahabat saya Mas Yoyon Sugiono SPD GR selaku Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sampang. Kemudian para narasumber yang pertama adalah Bapak Idin Nurlatif SPDD, kemudian ada Ibu Ari Sanjaya Wardani SPDSD, dan tak lupa moderator yang sangat energik hari ini Ibu Imamatul Jamaliyah SPD MPD, dan rekan-rekan guru penggerak di Kabupaten Sampang dan calon guru penggerak angkatan 10 yang saya cintai dan saya hormati semuanya. Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini di kegiatan webinar berbagi pengalaman simulasi mengajar dan wawancara terkait guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 10 bagi teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 kemudian mau masuk tahap 2. Yang pertama saya ucapkan selamat, Anda sudah menyisihkan sekian puluh ribu teman-teman yang ada yang berkeinginan untuk mengikuti program guru penggerak. Di tahap kedua ini tantangan tentu akan lebih kuat, lebih hebat karena seleksinya kalau kemarin itu IC dengan menulis dan pada tahap kedua ini yang Anda tulis harus benar-benar dipraktekkan dan nanti juga akan dalam tanda kutip dipertanggungjawabkan melalui wawancara dan sebagainya. Dan teman-teman semuanya calon guru penggerak, Anda sudah masuk ke dalam track yang benar terkait peningkatan kompetensi, peningkatan karir di kita sebagai guru. Tak lupa kami di tingkat provinsi perlu kami informasikan bahwa di tingkat provinsi itu ada namanya Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak. Ini yang bisa mewadahi teman-teman seluruh penggerak yang guru penggerak yang ada di Jawa Timur. Jadi teman-teman nanti yang angkatan 10 ini kalau nanti lulus 6 bulan ke depan akan gabung menjadi keluarga besar di Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak. Di Jawa Timur per hari ini sudah ada 9.520 guru penggerak yang sudah menyebar dan terus bergerak di berbagai bidang. Ada yang masuk ke pemimpin-pemimpin institusi pembelajaran, banyak yang sudah menjadi kepala sekolah, banyak juga yang menjadi pengawas, dan juga banyak juga yang menjadi instruktur, trainer, dan sebagainya. Tapi sebagai awal mungkin kita luruskan niat bahwa dalam mengikuti pendidikan guru penggerak yang utama adalah upaya kita, kesadaran diri kita untuk peningkatan kualitas kita sebagai guru dan pemimpin-pemimpin pembelajaran yang ada di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu semuanya nanti ketika mengikuti pendidikan guru penggerak yang seperti yang sudah didapat teman-teman di Kabupaten Sampang yang sekarang sudah lulus di angkatan 6 dan sebagainya akan dapatkan pengalaman yang luar biasa yang mungkin tidak kita dapat waktu kita kuliah dulu walaupun itu di institusi kampus pendidikan. Karena kita akan
terwacana bahwa banyak hal ternyata yang dulu sudut pandang kita itu akan sangat berubah ketika kita mendapatkan materi-materi di pendidikan guru penggerak. Ini yang luar biasa. Dan ketika nanti jenengan lulus jadi guru penggerak, ini yang akan sangat luar biasa karena bahasa kita privilege itu akan menempel secara otomatis di Bapak Ibu semuanya. Walaupun itu sekali lagi jangan dijadikan tujuan utama ketika mendaftar atau mengikuti kegiatan guru penggerak. Teman-teman yang ada di provinsi, kami termasuk Mas Yoyon sebagai pengurus di forum komunikasi komunitas guru penggerak, itu terus berupaya mengkomunikasikan teman-teman, baik itu yang sedang, yang akan, yang sedang, dan yang sudah lulus di pendidikan guru penggerak. Ini sudah ada 420 orang, itu sudah menjadi kepala sekolah, dan hampir 800 yang dalam tanda kutip tinggal menunggu proses SK-nya turun. Dan kemarin di angka tahap kedua itu ada 1050 teman-teman guru penggerak yang lolos di tes calon pengawas sekolah. Itu luar biasa bagi kita semuanya. Dan ini memang pemerintah akan terus berupaya sampai insya Allah nanti angkatan 15 yang ini sudah direncanakan akan ada program-program guru penggerak sekaligus mengikuti kegiatan-kegiatan yang peningkatan mutu, peningkatan karir dan sebagainya. Terus semangat itu yang bisa saya sampaikan, baik itu dari teman-teman guru penggerak. Mungkin filosofi ini harus kita kuatkan ya Mas Yoyon, tergerak ini. Jadi guru-guru yang sudah mendaftar ini sudah masuk tahap tergerak, kemudian bergerak yang sudah dilakukan teman-teman Kabupaten Sampang oleh Mas Yoyon sebagai penanggung jawab kegiatan, itu sudah selain tergerak juga bergerak seperti melakukan kegiatan hari ini. Kemudian satu lagi level yang harus dihadapi dilalui oleh teman-teman nanti setelah lulus guru penggerak, yaitu menggerakkan. Dan ini luar biasa, dan ini seperti bola salju yang terus menggulir begitu besar, begitu indah, dan ini akan menjadikan kita nanti di 2045 menjadi menyongsong Indonesia emas di anak-anak kita, siswa-siswa kita menuju Indonesia yang maju. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan, tetap semangat. Mari kita songsong Indonesia emas di 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Musin yang terhormat, yang sudah memberikan apresiasi dan juga penyampaian yang luar biasa kepada kami yang akan dan juga sudah dan sedang. Yang luar biasa di sini adalah kita garis bawahi bahwasannya menjadi komunitas guru penggerak yang di sini adalah luar biasa meningkatkan kemampuan kita semua untuk tergerak di awal. Yang kedua adalah bergerak, yang bagaimana bergerak di situ adalah pembelajaran pada lembaga kita masing-masing, mencerdaskan anak bangsa kita dan mampu menggerakkan orang lain. Dan sudah di sini adalah sudah terbukti dan nyata kontekstualnya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sampang, yang mana di sini adalah webinar yang terkait dengan pembelajaran atau simulasi mengajar dan juga simulasi wawancara. Terima kasih banyak Bapak Musin yang kami luar biasa apresiasi seperti ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak pada yang ketiga, yaitu adalah penyampaian arahan dan bimbingan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Subinto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala Dinas Kabupaten Sampang. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, cek dulu suara, bisa didengar? Alhamdulillah Bapak, selamat datang Bapak, selamat siang. Alhamdulillah bisa Bapak. Alhamdulillah sudah Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Forum Komunikasi
Kasih Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Taufik Ali Muhsin, MP. Terima kasih berkenan hadir di acara webinar ini. Yang juga kami hormati dan kami banggakan bersama Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sampang, Mas Yoyon. Terima kasih selenggaranya webinar di Kabupaten Sampang ini. Yang juga kami hormati para narasumber yang luar biasa di acara webinar ini ingin menyajikan yang terbaik di antara yang baik. Tentu kami sampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Dede Rijalinur Latif SPT dan Ibu Ari Sanjaya Wardani SPDAD. Terima kasih yang punya keinginan untuk berbagi kepada sesama. Ini sebenarnya ini sesuai dengan ajaran kita Muslim. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu, saya atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi terselenggaranya webinar pada siang hari ini. Webinar ini memiliki peran strategis dalam rangka untuk melaksanakan tadi itu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mobil khusus kepada para narasumber yang tentunya sudah punya bekal pengalaman, praktek baik yang sudah dilakukan, yang secara ikhlas ingin berbagi kepada calon guru penggerak di angkatan ke-10. Ini luar biasa, karena kadang-kadang ada di antara kita ini masih kesulitan untuk berbagi kebaikan. Dikhawatirkan ditiru. Padahal di era saat ini kebaikan dalam satu penyelenggaraan pendidikan ini akan lebih sempurna ketika kebaikan yang kita lakukan ini mampu direplikasi, dimodifikasi oleh guru-guru yang lain. Ini yang harus menjadi dasar pemikiran kita, ya, agar di antara rekan-rekan guru penggerak dari beberapa angkatan yang sudah terlaksana ini bisa menjadi inspirasi kepada calon guru penggerak yang angkatan ke-10 ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan juga kepada calon guru penggerak yang sudah lulus tahap pertama ini dan akan mengikuti tahap kedua. Webinar ini jadikan momentum untuk kita bersama-sama melakukan perubahan atau paradigma baru dalam satu penyelenggaraan pendidikan, khususnya pembelajaran yang mampu menghadirkan hasil nyata, mampu memproduksi produk yang bisa dimanfaatkan oleh anak didik kita. Ini tantangan kita. Jadi kalau saya sampaikan bahwa saat ini guru tidak cukup melaksanakan tugas, hanya menjawab gugur kewajiban. Ya, masuk sekolah, mengajar, pulang sekolah, selesai. Maka hadirnya guru penggerak ini mau tidak mau dan suka tidak suka, wawasan, pola pikir guru harus kita rubah. Bagaimana satu proses pembelajaran yang dilakukan oleh
setiap guru ini mampu menghasilkan produk-produk yang nyata, bukan produk-produk yang ilusi, apalagi hanya halusinasi kepada anak didik kita. Hadirkan kondisi real dalam kehidupan anak didik kita itu. Ya, makanya narasumber yang lebih dari satu ini sangat baik menurut saya, karena antara narasumber dari lembaga yang satu ke lembaga dan yang satu dari lembaga yang berbeda, ini memperbanyak referensi pada kita semua. Semakin banyak narasumber yang berasal dari lembaga yang berbeda, ini akan semakin memperkuat, meyakinkan kita bahwa praktek baik itu bisa dilakukan di mana saja, di setiap sekolah itu. Tentu tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan. Oleh karena itu, untuk bisa mewujudkan itu semua, saya hanya ingin titip pesan, sehebat apapun guru penggerak yang ada atau calon penggerak yang ada, ini akan mampu mewujudkan itu asalkan memiliki komitmen. Kata kuncinya adalah komitmen dan konsistensi. Oleh karena itu, kita hebat, tapi tidak punya komitmen. Maka pemikiran saya itu hanya tinggal hebatnya. Komitmen tidak akan bisa, kalau tidak dilaksanakan, maka tidak akan menghasilkan suatu produk yang baik atau praktek-praktek baik yang ingin disajikan dalam setiap guru dalam melakukan proses pembelajaran. Sebenarnya hadirnya guru penggerak ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Kalau melihat isinya, proses belajar mengajar itu sudah miliknya guru. Tetapi yang baru itu bagaimana guru membiasakan diri dari praktek baik yang sudah dilakukan ini terdokumentasikan. Ya, baik secara manual maupun secara digital. Sehingga ketika terjadi atau ketika melaksanakan webinar seperti ini, mampu menghadirkan praktek baik yang mungkin bisa menginspirasi kepada guru yang lain. Sehingga cita-citanya guru penggerak yang TBM itu tergerak, bergerak dan menggerakkan, itu mampu diwujudkan. Kalau saya singkat TBM, maka TBM itu tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada komitmen dari masing-masing guru. Makanya penting Bapak Ibu sekalian untuk membangun komitmen di dalam diri kita bahwa kita punya kemampuan, kita punya potensi untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan sehingga menghasilkan praktek-praktek baik yang bisa ditiru, bisa dicontoh, bisa dimodifikasi oleh guru-guru yang lain, tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolahnya masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bersama-sama bagaimana menyiapkan generasi yang akan datang ini betul-betul menjadi generasi yang emas, generasi yang mampu secara mandiri, generasi yang berkarakter, dan tentu generasi yang berakhlak. Ini penting menjadi referensi kita untuk menciptakan generasi kita adalah generasi yang memiliki kemampuan dan kemandirian serta tanggung jawab. Oleh karena itu sekali lagi kepada calon guru penggerak yang akan masuk di tahap 2 tidak perlu berkecil hati. Bangun komitmen di dalam hati kita untuk bisa mewujudkan Bapak dan Ibu yang sekarang ini masih ada huruf C di depannya GP, hilangkan huruf C itu dengan komitmen dan konsisten kita untuk mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, menghasilkan, dan tentunya berorientasi pada manfaat bagi
didik, sekolah, orang tua maupun masyarakat. Ini yang terpenting yang harus menjadi bagian pemikiran kita bersama. Selanjutnya juga hadirnya forum komunikasi dari komunitas guru penggerak. Ini jadikan sebuah organisasi yang mampu untuk mewujudkan TBM-nya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mampu untuk menjadi motivator, mampu sebagai tempat media guru-guru penggerak untuk menunjukkan kreativitasnya dalam pelaksanaan itu. Sehingga di situ saling berbagi pengalaman. Tentu forum ini harus mampu memfasilitasi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing guru penggerak. Ya, jadi forum ini akan memiliki peran strategis ketika mampu untuk mewujudkan TBM dan mampu untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang punya kelebihan juga jangan terlalu sombong karena punya kelebihan. Yang kekurangan juga jangan terlalu rendah diri dan kecil hati, apalagi sampai minder. Jangan. Kita kembalikan kepada diri kita adalah manusia biasa, bahwa kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, hadirnya forum ini menjadi wadah yang mampu untuk menjembatani kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing guru penggerak dari sekolah yang berbeda-beda. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi kami atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran forum baik kabupaten maupun provinsi yang telah memfasilitasi para calon guru penggerak ini untuk tergerak membangun komitmen di dalam dirinya masing-masing. Hingga C yang ada huruf C itu bisa nanti pada akhirnya selama sekian bulan, 7 bulan berlangsung, ini akan betul-betul hilang. Huruf C itu menjadi hilang dan tinggal guru penggerak yang akan mewujudkan, bergerak dan menggerakkan kepada. Oleh karena itu, karena tadi saya sampaikan oleh Ketua Forum Provinsi Jawa Timur, calon guru penggerak yang sudah lulus tahap pertama ini luar biasa. Karena puluhan ribu, bahkan mungkin bisa ratusan ribu yang menginginkan untuk menjadi calon guru penggerak ini lulus. Oleh karena itu, momentum ini jangan disia-siakan. Ya. Selalu tergerak untuk mewujudkan komitmen di dalam diri kita harus bisa menjadi contoh. Ya. Jadi guru sekarang harus pinter dan bisa menjadi contoh, bukan pinter dan bisa memberi contoh. Ya, ini saya hanya ingin berbagi saja. Dua kata ini maknanya berbeda, menjadi dan memberi itu. Ya, saya berharap menjadi contoh, bukan memberi contoh. Ya, tapi menjadi contoh kepada di lingkungan sekolahnya masing-masing, lebih-lebih kepada anak didik kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat dan sukses. Mudah-mudahan keinginan dan cita-cita bersama kita semua untuk menyiapkan generasi yang akan datang menjadi generasi emas ini segera terwujud sehingga SDM di Kabupaten Sampang khususnya dan Jawa Timur pada umumnya ini mampu mewujudkan yang kualitas dan mampu berdaya saing di era teknologi dan globalisasi saat ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas penyampaiannya. Tetapi di sini Bapak Edi mohon izin untuk sekaligus membuka acara webinar siang hari ini Bapak. Begitu ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Jumat tanggal 6
Oktober 2023 webinar berbagi pengalaman simulasi mengajar dan wawancara pendidikan guru penggerak secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas semua bimbingan dan juga arahan yang mana dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sampang, Bapak Edi Subinto, SPDMM menyampaikan bahwasannya kita selaku guru penggerak, di situ adalah CGP, calon guru penggerak, jangan kecil hati, tumbuhkan dengan komitmen dan juga konsisten, dan juga di sini adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang mana di sini kita diberikan adalah jadilah atau menjadi contoh yang baik dan jangan memberi contoh kepada sesama atau kepada peserta didik. Nah, tentunya di sini kita adalah di era atau di paradigma baru yang mana di sini adalah bagaimana CGP dan juga GP Kabupaten Sampang meraih perubahan itu dan mencapainya. Perubahan tersebut adalah pembelajaran berpusat pada murid dengan pembelajaran yang menyenangkan dan tercapai sesuai harapan dan karakter masing-masing peserta didik. Terima kasih Bapak Edi selaku Kepala Dinas Kabupaten Sampang atas semua arahan dan bimbingannya. Menginjak berikutnya Bapak Ibu semuanya, kita pakai yel-yel dulu ya untuk guru penggerak biar semuanya pada fresh biar tidak ngantuk. Oke, kita mulai. TBM tadi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita mulai hitungan 1, 2, 3 sama-sama. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ulang lagi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak pada acara inti yang mana di sini adalah dengan topik yang mana disitulah berbagi praktik baik dengan materi adalah simulasi mengajar dan simulasi wawancara. Nah, di sini adalah bagaimana CGP Angkatan 10 punya benar-benar punya percaya diri dan juga trik bagaimana sih nantinya ketika ada simulasi mengajar dan juga simulasi wawancara, trik dan juga strategi yang akan diberikan oleh narasumber kita, yang mana di sini adalah yang pertama, narasumber kita adalah Ibu Ari Sanjaya Wardani, Sarjana Pendidikan SD, yang mana di sini beliaunya meraih beberapa prestasi yang diunggulkan yang didapat. Yang pertama diantaranya adalah juara 1 favorit tingkat kabupaten, guru favorit. Yang kedua, juara 2 guru berprestasi tingkat kabupaten, dan beliau juga menjadi instruktur PKB Kabupaten Sampang. Nah, di situ adalah Ibu Wardani yang cantik dan juga masih muda ini adalah banyak prestasi yang beliau raih. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya. Nah, di sini kita sambut bagaimana sih? Di sini adalah untuk materi simulasi mengajar tentang trik dan juga metode serta bagaimana untuk terbaiknya nanti memberikan simulasi atau dari asesor memberikan simulasi mengajar pada CGP Angkatan 10. Kepada Ibu Ari, waktu kami persilahkan. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Ari. Terima kasih Bu Imamatul Jamalia. Sebelumnya saya cek sound dulu apakah suara saya bisa terdengar jelas oleh Bapak dan Ibu? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Bapak Edi Subinto, SPD MPD. Yang kami hormati Ketua FKKGP Jawa Timur, Bapak Rofik Ali Muhsin, Magister Teknik, dan yang kami hormati Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sampang, Bapak Yoyon Sugiono, dan Ibu Imamah Jamalia sebagai moderator. Bapak Ibu yang
yang tergabung dalam komunitas guru penggerak Kabupaten Sampang dan juga Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa tergabung meskipun tidak bisa tetap muka secara langsung, kita tetap muka di dunia maya seperti ini, tapi tidak mengurangi niat dan semangat kita. Mudah-mudahan niat baik kita ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya kami ucapkan selamat pada Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah lolos di tahap 1 dan yang akan menghadapi seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Di sini saya akan berbagi pengalaman, yaitu pengalaman saya pada saat mengikuti seleksi simulasi mengajar, dan juga ada beberapa trik-trik yang akan saya sampaikan dan nanti akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua, Bapak Dede. Ini Pak Dede nanti khusus akan memberikan pengalamannya di seleksi wawancara. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Mohon izin Ibu Ari, waktunya 15 menit untuk materinya Bu Ari, nggih. Oh ya, terima kasih. Maaf Bapak Ibu, apakah slide saya sudah dapat terlihat dengan jelas? Sudah. Sudah. Cukup jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi tentang pengalaman saya waktu mengikuti seleksi simulasi mengajar, dan juga ada beberapa trik-trik yang bisa Ibu gunakan sebagai acuan, mungkin juga tambahan agar Bapak Ibu lebih mempersiapkan diri lagi, semampang masih ada waktu. Nah, Bapak dan Ibu sekarang calon guru penggerak angkatan 10, sekarang kita ada di ini ya Bapak Ibu ya, ada di nomor 6, yaitu simulasi mengajar dan wawancara yang dilaksanakan mulai tanggal 26 September sampai 9 November. Masih banyak waktu untuk lebih mempersiapkan lagi. Petunjuk umum, saya akan menyampaikan petunjuk umumnya dulu Bapak Ibu, apakah yang harus dipersiapkan mulai sekarang. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan kondisi ruangan dan pencahayaan kondusif. Tentunya kita tidak dalam perjalanan. Usahakan ruangan ini pencahayaannya cukup. Pengalaman saya ini terbalik. Pencahayaan di ruangan saya pakai itu pencahayaannya berlebih. Saya memang sengaja tidak melaksanakan di sekolah, di rumah, karena waktu itu adalah jam anak-anak masih ada di sekolah jam 9. Di rumah saya ventilasinya sangat banyak sehingga cahaya sangat banyak yang masuk. Dan beruntungnya saya sebelum melaksanakan simulasi mengajar, saya konfirmasi dulu dengan asesor. Mohon maaf Bapak atau Ibu asesor, apakah gambar saya dapat terlihat dengan jelas? Begitu saya bertanya untuk memastikan bahwa gambar saya jelas, dan ternyata pencahayaan saya waktu itu berlebih. Jadi pihak asesor mempersilahkan saya untuk mengkondisikan agar pencahayaannya tidak berlebih. Silau begitu menurut beliau ya. Jadi proyektor LCD saya kemudian papan itu tidak terlihat dengan jelas. Oke, baik. Yang kedua, siapkan perangkat elektronik yang digunakan. Ada fitur kamera, kemudian terhubung internet, persiapkan juga cadangan koneksi internet jika diperlukan. Dan yang ketiga, persiapkan alat pendukung. Bapak dan Ibu silakan menggunakan bermacam-macam speaker ya, yang bisa meningkatkan volume audio Bapak dan Ibu. Dan yang keempat, gunakan akun Google. Disarankan untuk latihan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu silakan berlatih dengan rekan sejawat di sekolah untuk sering-sering bergabung di Google Meet. Dan yang kelima,
Jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silakan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Ini kendala teknis ini bisa saja terjadi Bapak Ibu pada saat kita melaksanakan simulasi mengajar. Kemungkinan terburuk itu harus kita pertimbangkan juga. Misalkan koneksi internet sedang dalam keadaan tidak baik, pasti kita akan terlempar. Nah, apa yang kita lakukan jika kita terlempar pada saat itu? Kuncinya adalah jangan panik, itu yang utama. Kita nggak boleh panik dulu. Kita masuk lagi dengan tautan yang sama, masuk ke Google Meet kembali, dan apabila usaha kita masuk tidak berhasil, maka kita bisa menghubungi pihak admin. Pihak admin itu adalah yang menghubungi kita H-1 atau H-2 sebelum kita melakukan seleksi wawancara, yang mengkonfirmasi kita. Nah, kita bisa menghubungi beliau. Nanti beliau yang akan mengatur jadwal untuk pengunduran. Misalkan tidak bisa dimungkinkan melanjutkan kita simulasi mengajar dalam waktu yang sama. Dan yang keenam, kita simulasi mengajar ini adalah betul-betul orang yang ada di KTP, dan pihak asesor ini akan merekam KTP yang kita tunjukkan. Jadi jangan coba-coba Bapak dan Ibu nanti mewakilkan seleksi wawancara kita diwakilkan pada seseorang. Apabila Bapak dan Ibu sedang dalam keadaan sakit dan betul-betul tidak bisa melaksanakannya, Bapak dan Ibu harap untuk konfirmasi pada admin agar dijadwalkan ulang di beberapa hari ke depan. Dan yang terakhir adalah kandidat dilarang merekam proses seleksi karena ada undang-undang ITE-nya Bapak Ibu, jadi harap tidak boleh merekam. Oke, saya lanjut. Simulasi mengajar. Persiapan ini kurang lebih adalah 15 menit. Durasi waktu yang digunakan dalam simulasi mengajar ini secara keseluruhan adalah 15 menit, dan 15 menit berarti ini 30 menit. 15 menit ini untuk apa? Di awal ini untuk persiapan, 15 menit persiapan kita. Mulai dari kita mempersiapkan apakah kita sudah terkoneksi dengan asesor, kemudian KTP kita yang kita tunjukkan. Dan untuk persiapan-persiapan apabila ada hal-hal yang perlu dipersiapkan lagi, seperti contohnya saya tadi. Nah, pencahayaan yang terlalu berlebihan atau pencahayaan kurang itu kan juga memerlukan waktu, karena kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi tampilan yang ada di depan asesor dengan yang kita prediksi itu tidak sama. Dan kemudian 10 menitnya adalah simulasi mengajar. Nanti kita cepat lagi, dan yang 5 menit adalah tanya jawab. Tanya jawab ini adalah berhubungan dengan praktek mengajar yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang banggakan bentuknya adalah petunjuk-petunjuknya, karena ini lebih spesifik lagi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah simulasi mengajar akan dilakukan secara daring tanpa murid, tetapi peserta bermain peran seakan-akan ada murid. Ingat, meskipun kita sendiri tidak ada murid, kita tetap seakan-akan kita berkomunikasi dengan siswa. Kita kondisikan betul-betul kita itu mengajar. Jadi kita lakukan pengulangan. Misalkan pada saat di pembelajaran itu ada kegiatan ya Pak Ibu ya, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Meskipun tanpa siswa, untuk memastikan bahwa siswa itu juga terlibat tanpa siswa, maka kita lakukan pengulangan lagi, kata kerja gitu. Contoh di kegiatan awal misalnya. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Kita tanya kabar dulu. Ya Ibu, sudah
harus sarapan pagi hari. Nah, seakan-akan ada komunikasi meskipun tidak ada siswa. Tuh. Nah, mari sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Silakan dipimpin Rudi, begitu ya. Nah, setelah selesai, kita lanjutkan lagi. Anak-anak, siapakah hari ini yang tidak masuk? Murid anggap itu murid menjawab, Santi Bu. Oh Santi ya. Kenapa Santi tidak masuk? Oh sakit. Nah, begitu harus ada komunikasi ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan Santi cepat sembuh dan besok bisa bergabung lagi dengan kita. Nah, seperti itu, tetap ada komunikasi seakan-akan kita berhadapan dengan siswa. Dan yang berikutnya 10 menit simulasi mengajar berfokus pada pembukaan dan inti pembelajaran, tetapi juga penutup ini juga harus ada di sini Bapak Ibu, karena tiga di 10 menit ini Bapak Ibu, pembukaan tadi sudah, kemudian kegiatan inti. Di kegiatan inti itu semua langkah pembelajaran diusahakan sudah tercover atau kita sampaikan pada saat simulasi mengajar. Bagaimana caranya untuk kita bisa memanage waktu yang 10 menit ini, kita sudah bisa selesai satu pembelajaran dari awal, inti, dan penutup. Kita harus belajar mencoba untuk melaksanakan simulasi mengajar. Boleh di rumah dulu, kita di depan cermin, kita belajar untuk simulasi mengajar. Nah, anggap saja kita itu apa ya, ngomel sendiri gitu di rumah dulu menggunakan cermin. Kita sulit ini Bapak Ibu, saya sendiri sudah mengalami. Jika Bapak dan Ibu tidak mencoba untuk disapa 10 menit ini sulit. Tapi dengan perlu juga dicoba nanti agar ada guru yang lain untuk melihat simulasi kita. Diharapkan nanti guru yang lain itu bisa memberi masukan, bisa memberi tambahan informasi, adakah yang kurang, nanti bisa memperbaiki tampilan kita. Dan di kegiatan ini Bapak Ibu, misalkan ada suatu pendekatan pembelajaran atau juga model ataupun metode yang digunakan, diharapkan semua sintaks ini tidak ada yang terlewati. Semua sintaks dari model pendekatan atau model pembelajaran apa yang Bapak Ibu gunakan yang tertuang dalam RPP, semua itu harus dilaksanakan atau dituangkan pada saat simulasi mengajar. Dan di kegiatan penutup Bapak Ibu, yang tidak boleh terlupakan adalah kita harus ada refleksi. Kita tanyakan pada siswa, apakah hari ini kalian bahagia? Itu dia. Apakah saya sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Itu kita tanyakan. Kemudian kita juga harus menyiapkan LK. LK, pura-pura saja kita buat LK. Lembar kerja yang akan dikerjakan di rumah dan lain sebagainya. Kemudian kita simpulkan pembelajaran. Nah, jadi kita nanti berlatih Bapak Ibu ya, baik di rumah maupun di sekolah. Dan berikutnya setting metode simulasi mengajar adalah pembelajaran di luar jaringan. Oke, jadi sudah. Persiapkan perangkat yang dibutuhkan sebelum jadwal simulasi mengajar. Tadi ini juga sudah di awal, perangkat komputer atau laptop ini betul-betul diperhatikan audionya apa kuat. Jadi harus dicoba dulu. Jaringan internet dipastikan harus kuat Bapak Ibu. Alat dan bahan pembelajaran. Nah ini RPP juga segera di print, kemudian kita letakkan di samping kita papan tulis, kertas atau flip chart, alat peraga, spidol dan lain-lain. Bapak Ibu yang perlu diingat bahwa dalam praktik mengajar itu yang perlu juga diperhatikan adalah pemanfaatan media pembelajaran. Ini penting sekali. Baik itu menggunakan papan tulis ataupun LCD, itu kita harus manfaatkan. Kita harus pura-pura menulis meskipun itu hanya dalam satu kalimat saja. Misalkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tidak boleh terlewatkan untuk disampaikan pada murid. Ini penting di awal ya, agar murid itu tahu apa yang harus, apa sih
pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini tujuannya apa. Jadi perlu disebutkan tujuannya. Jangan ujuk-ujuk kita langsung aja belajar, tapi murid akan paham tujuannya apa. Jadi tujuan pembelajaran harus disebutkan. Tujuan bisa kita tulis di papan, nah berarti sudah ada pemanfaatan media papan. Jadi papan itu jangan hanya dibiarkan bersih Bapak Ibu. Kemudian alat peraga jika itu berupa gambar, itu sudah kita tempel sebelum kita melakukan simulasi. Sudah dalam keadaan tertempel, boleh di tembok, boleh di papan, begitu juga LCD sudah, video juga sudah siap on untuk kita play di situ. Atur tata letak perangkat komputer atau laptop agar mampu menampilkan gambar peserta secara penuh atau seluruh badan. Bapak Ibu, sebelum dimulai, Bapak dan Ibu juga perlu konfirmasi. Apakah ini ya, yang perlu diperhatikan bahwa untuk berkomunikasi dengan asesor kita kan 2 orang, kita dihadapkan dengan asesor 2 orang. Asesor ini adalah yang menilai kita secara keseluruhan, baik tampilan, kemudian perform kita, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini dinilai. Kemudian sebelum dimulai, kita konfirmasi dulu, memastikan, mohon maaf Bapak atau Ibu asesor, apakah gambar saya sudah dapat terlihat dengan jelas begitu. Selain kita menanyakan gambar kita juga menanyakan, maaf Bapak atau Ibu asesor, apakah suara saya juga dapat terdengar jelas oleh Bapak dan Ibu di sana. Itu perlu kita tanyakan. Karena pengalaman saya kemarin memakai speaker tambahan ya, di situ ternyata terlalu keras. Sehingga malah tidak bikin nyaman asesor untuk mendengarkan. Jadi waktu itu saya konfirmasi Bapak asesor, apakah audio saya, suara saya dapat terdengar dengan jelas. Ternyata suara saya terlalu keras. Beliau menyarankan. Jadi apabila kita tidak mengkonfirmasi atau kita tidak bertanya, beliau kemungkinan tidak akan menyarankan apa-apa. Jadi kita yang aktif ya Bapak Ibu ya. Tapi kurang 1 menit ya. Ya, baik. Nah, saya akan tutup. Berdiri selama proses simulasi mengajar, Bapak dan Ibu, usahakan untuk tidak duduk sama sekali. Kita tetap berdiri, berpakaian yang sopan. Anggap saja ini kita adalah mengajar secara sungguh-sungguh di sekolah. Karena perform kita dinilai, maka tampilkan diri kita yang sempurna, penampilan rapi, pakaian yang rapi. Kemudian jika ini bapak-bapak ya, rambut ini diusahakan rapi, diberi minyak, disisir yang rapi. Jika ini ibu-ibu, maka juga jilbab ini juga harus rapi. Pakai sepatu juga, meskipun bawah mungkin tidak kelihatan, tapi kita tidak tahu, bisa saja asesor melihat kita sampai ke bawah. Dan usahakan tampilkan seorang guru yang betul-betul menyenangkan bagi siswa. Jadi kita harus berusaha untuk tampil ceria, meskipun tanpa murid. Kita harus ceria waktu kita praktik mengajar. Kita usahakan banyak senyum, komunikatif, ada hubungan timbal balik antara kita dengan siswa, dan juga kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang utama, dan berpusat pada murid, bukan kita yang aktif tapi murid aktif. Bapak dan Ibu, ini sudah waktu di deadline. Ini 1,5 menit lagi, Bapak dan Ibu, tampilan yang diharapkan adalah seperti ini ya. 70% dari badan kita ini yang tampak adalah seperti ini. Jika tidak memungkinkan papan, misalkan kita melaksanakan di rumah, kita cukup pakai flip chart seperti ini. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu. Tetap semangat, dan yang utama adalah persiapkan mental kita. Kita harus persiapkan mental, kita harus bisa seperti itu. Yakinlah bahwa kita bisa untuk menjalani serangkaian dari simulasi mengajar sampai wawancara. Dan jangan lupa selalu berdoa, bersyukur, dan tetap bahagia.
Tetap semangat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semua yang lolos di tahap ke-1 ini juga bisa lolos di tahap kedua dan bisa menjadi CGP dan akhirnya bisa menjadi guru penggerak angkatan 10. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak di atas berbagi pengalaman yang sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh CGP sebelumnya. Nah, di sini adalah kami kupas bahwasannya kita mental yang kuat, kita usaha dan sering berlatih, dan juga jangan sampai lupa berdoa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah sering-sering berlatih, sering-seringlah juga sharing dengan sesama teman. Semoga yang sudah disampaikan oleh Bu Ari membawa berkah dan juga manfaat untuk CGP Angkatan 10. Nah, nanti ada sesi tanya jawab Bu Ari, jadi di situ adalah ada waktu. Baik, tanyakan terima kasih dari Bu Ari. Menginjak untuk narasumber berikutnya, yaitu dengan Bapak Dede Rijalinur Latif, Sarjana Pendidikan GRMCE, yang mana di sini adalah beliaunya adalah luar biasa, guru yang bukan asli dari Madura, Bapak ya. Di sini adalah dari Jawa. Nah, di sini prestasi yang diraih sama Bapak Dede diantaranya adalah beliaunya di sini adalah calon pengawas Kabupaten Sampang. Nah, ini yang kedua, beliaunya juga lolos PP. Nah, di sini adalah akan tahap ketiga. Nah, yang tak kalah pentingnya di sini adalah Bapak adalah prestasi instruktur, ya aplikasi perkantoran dan desain grafik di Tambelangan. Juga beliaunya adalah instruktur bahasa Inggris LKP, Lias Tambelangan. Narasumber Kurmar, yang mana di sini ada dari FKKGP Tambelangan, menjadi juga trainer Microsoft Certified Education Program beasiswa Orbit Guru Merdeka. Wow, luar biasa. Nah, di sini kita sambut Bapak Dede yang mana di sini akan memberikan materi berbagi praktik baik atau pengalaman yang sudah beliaunya lakukan. Yang di sini adalah wawancara atau simulasi wawancara, yang mana simulasi wawancara ini adalah menjadi tantangan luar biasa bagi kita semua. Bagaimana menjadi juga kuat mental, juga di sini adalah benar-benar ada performan yang di situ ada ditampilkan oleh peserta atau mungkin di audiennya untuk ke asesor. Nah, ini ada trik dan metode yang jitu dari Pak Dede. Nah, di sini Pak Dede, monggo, waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terjelas, Bu Ima? Alhamdulillah, sudah Pak. Alhamdulillah, ya. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya mau langsung saja karena ini waktu yang diberikan itu sangat sedikit sekali, 15 menit. Jadi sebenarnya masih sangat kurang gitu kan dengan waktu yang ada, karena ini berbagi pengalaman ini nggak cukup 1 menit, 2 menit, sampai 15 menit. Kalau kita ngobrol di warung kopi itu kayaknya harus lebih dari 2 jam deh untuk menyampaikan berbagi pengalaman tentang simulasi mengajar dan wawancara ini. Baik Bapak Ibu, tidak usah perkenalan lagi, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini khusus yang CGP angkatan ke-10 sudah saya katakan sudah keluar dari lubang jarum gitu kan ya. Kenapa? Karena anggaplah pengisian CV dan esai itu adalah di mana kita itu diuji daya resiliensi kita, daya juang kita, bagaimana bisa kita bergabung di keluarga besar guru penggerak. Katakanlah 50%-nya nanti di CV dan esainya. Kemudian 25%-nya itu ada di simulasi mengajar, 25%-nya lagi itu ada di wawancara. Hal ini Bapak Ibu, mohon dengan sangat kita sudah masuk di lubang jarum ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan walaupun kayak kemarin itu kan waktunya diundur seperti itu kan ya, tetapi jangan menyerah, dan itu anggaplah sebagai
ujian kita agar kita tetap konsisten bisa mengikuti proses dari perekrutan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin saya untuk share screen. Sebentar. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, ya. Kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah ini yang tahap wawancara nih. Tahap wawancara ini adalah tahap yang menurut saya sih berbagi pengalamannya itu adalah tahap yang saya lebih rileks dibandingkan dengan simulasi mengajar Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalkan pengalaman wawancara itu kan kita berbicara secara langsung kan gitu, menuangkan pemikiran, ide, terus kemudian pengalaman-pengalaman kita ketika kita berada di sekolah, ketika kita berada di kelas bersama dengan murid-murid kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian di sini Bapak Ibu ya, pelaksanaan seleksi wawancara ini saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi yang utuh di mana itu di pengumuman beberapa hari yang lalu yang yang lolos tahap 1, tetapi ada beberapa yang ada dua ini yang mungkin perlu saya garis bawahi Bapak Ibu ya. Yang pertama ini adalah ketika kita melakukan proses wawancara itu adalah tanyakan apakah gambar dan suara ini sudah jelas apa belum, seperti itu. Itu yang harus ditanyakan lebih awal ketika dua asesor yang akan kita hadapi itu mereka bertanya atau mereka menanyakan kabar kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, asesor akan melakukan verifikasi kandidat ya. Di dalam hal ini kita siapkan KTP Bapak Ibu ya. Jangan sampai lupa KTP asli harus kita siapkan ketika kita akan melakukan proses wawancara, seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang lainnya itu sama saja, jadi Bapak Ibu bisa lebih memperdalam lagi nanti di edaran surat kelulusan yang angkatan pertama, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu ada beberapa tips yang mungkin ingin saya sampaikan ya. Yang pertama ini ada 6 atau 7 tips ya yang mungkin nanti bisa dijadikan referensi Bapak Ibu ya, bahan referensi. Yang pertama itu adalah persiapkan diri Bapak Ibu. Nah, persiapkan diri itu dengan cara apa gitu kan ya. Nah, ini yang penting, yang pertama adalah kita mengupdate informasi melalui akun SIM PKB masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau bisa jadwal itu kita print out ya, kemudian kita stabilo. Kalau saya sampai seperti itu. Jadi ditempelkan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian itu ada saya tahap mengajar ini udah selesai, tinggal nanti tahap seperti itu Bapak Ibu. Kemudian konfirmasi jadwal dengan tim pemantau ini penting Bapak Ibu. Saya katakan kenapa penting, karena biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelumnya itu tim pemantau itu nanti bisa kita lihat itu namanya siapa dan itu nanti ada nomor HP-nya. Tim pemantau itu nanti akan memberikan informasi kepada kita dan menanyakan kesediaan tentang waktu kira-kira pada tanggal, jam, hari sekian itu kita berhalangan apa tidak, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu berhalangan pada waktu itu mungkin ada sesuatu yang mungkin ini silakan Bapak Ibu sampaikan bahwa saya tidak bisa pada hari itu. Itu mumpung kita belum mengklik mengkonfirmasi jadwal yang yang tim pemantau itu kirimkan. Dan yang paling menurut saya itu yang wajib ya, pelajari CV dan esai dengan memahami topik pertanyaannya. Begitu Bapak Ibu. CV dan esai kalau bisa itu sama Bapak Ibu di CV yang sudah kemarin di submit atau dikirim tersebut sama Bapak Ibu di print mulai dari sekarang. Dan harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu itu sudah sudah memiliki dokumen yang sudah di-print tentang CV dan esainya. Bapak Ibu silakan pelajari kembali. Apa sih saya di dalam CV ini yang saya tuangkan ide dan gagasan saya atau pengalaman saya. Itu Bapak Ibu silakan untuk di-print dan kemudian dipelajari esainya. Dengan memahami apa? Dengan memahami topik pertanyaannya. Topik yang pertama, ya kan, itu tentang apa? Contoh misalkan itu gerakan inovasi yang Bapak Ibu berikan itu adalah pure dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuangkan di sekolah ataupun di kelas, seperti itu Bapak Ibu.
Nah kemudian, nah ini yang penting juga Bapak Ibu, kita wajib menjaga kesehatan karena ini juga penting. Kenapa dikatakan penting? Banyak ya, gara-gara gara-gara kita sakit, padahal kita sudah confirm atau konfirmasi kepada tim pemantau, pas pada hari hanya kita tidak bisa. Nah ini nanti yang akan menggugurkan kita dan ya dianggaplah percuma gitu kan, kita sudah sedikit berdarah-darah kan Bapak Ibu membuat CV dan esai itu tidak butuh sehari 2 hari, pasti lebih dari itu. Saya yakin seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang tips yang kedua adalah be on time. Maksudnya itu kita harus tepat waktu. Hadir sebelum waktu wawancara akan lebih rileks dibandingkan kita terburu-buru. Misalkan kita di dalam jadwalnya jam 2, ya datang jam 2 kurang 15 menit semuanya sudah kita prepare. Pengalaman saya sendiri itu bahkan saya sampai 1 jam. Apa nih yang harus saya siapkan? Misalkan catatan kecil, di sticky note dan lain sebagainya. Kemudian saya buka kembali CV dan esai yang saya buat, seperti itu sangat membantu sekali ketika kita melakukan wawancara. Tentu hal tersebut bisa membuat kita lebih rileks dan ya tenang ya secara psikologis. Kenapa? Karena asesor itu mereka itu mengucapkan atau berkata itu hanya sepatah dua kata, dalam artian mereka tidak terlalu mendetail, apalagi sampai gojlok-gojlokan gitu kan, tidak mungkin. Nah itu dia hanya menanyakan yang sekiranya perlu ditanyakan kepada kepada kita sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah Bapak Ibu, pastikan ya 15 menit sebelumnya itu sudah standby dengan klik tautan Jimit di SIM PKB. Nah ini yang penting juga Bapak Ibu nih, pastikan geodata di Jimit itu sesuai dengan profil sendiri. Jangan sampai kita minjem ya, kan banyak tuh kejadian minjem komputer, kita pakai Jimitnya ternyata itu adalah bukan nama kita, tetapi nama anak kita atau nama suami kita. Nah ini yang mungkin nanti yang harus kita hindari seperti itu, karena ini lumayan ya, walaupun kecil tetapi memberikan dampak yang lumayan signifikan terhadap psikologis atau kejiwaan kita. Aduh, ketika loh kok ini bapak ini padahal ibu gitu kan ya. Nah kita salah menggunakan akun Jimit yang kita presentasikan, seperti itu Bapak Ibu. Baik, tips yang ketiga, serius dan santai. Nah ini kita jangan tegang, jawab pertanyaan dari asesor dengan santai ya. Anggap saja lah kita sedang bercerita pengalaman masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu, kemudian saya sedikit pengalaman ketika wawancara di PP ya, tahap kedua, alhamdulillah saya lolos dan waktunya itu 60 menit, bahkan saya ngobrol sampai 1,5 jam gitu kan. Nggak tahu yang diobrolkan apakah dia itu asesor tersebut itu dia mengeksplor yang dijadikan jawaban kita supaya didengar. Terus kemudian, nah ini Bapak Ibu, tipsnya Bapak Ibu jangan panik ya, santai aja. Yang penting ya tadi ya, serius tapi santai. Jika misalkan Bapak Ibu ada kendala atau ini, silakan Bapak Ibu untuk meminta izin kepada asesor. Contoh tadi kan ketika kita ngetes ya, cek sound dan gambar, bagaimana suara saya terdengar jelas, gambar saya sudah jelas. Ingat Bapak Ibu ya, kalau misalkan wawancara posisinya berbeda dengan simulasi mengajar, itu adalah duduk ya, duduk gitu kan ya. Mungkin kan kita berbicara sambil sambil berdiri tapi duduk dalam keadaan duduk. Dan kalau bisa ini kita meminta izin sesuatu Bapak Ibu, misalkan contoh ketika supaya kita tidak tegang, misalkan disediain air minum, izin Bapak atau Ibu asesor, saya untuk minum, izin aja dulu, enggak apa-apa, supaya nanti kita tidak tegang, seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting juga nih, yang tips kelima adalah keep attitude kita. Jangan sampai kita SKSD sok kenal sok dekat, oh ini Bapak Ibu ya gitu, janganlah, biasa saja gitu. Intinya asesor bertanya, kita menjawab seadanya. Asesor bertanya, kita menjawab seadanya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jangan bicara sebelum diajak bicara. Saya pun ketika di awal seperti ini, saya diam dulu. Saya tidak ngomong apa-apa. Begitu kita minta minta di ask to join gitu kan, minta join ke Jimit yang sudah disediakan nanti di SIM PKB. Saya diam dulu. Nah, baru nanti asesor ada 2 langsung dia kan menanyakan kepada kita, baru nanti saya mulai berbicara. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jawab pertanyaan asesor sesuai dengan pertanyaannya, jangan kemana-mana. Misalkan tanya tentang apa sih motivasi Anda menjadi seorang guru penggerak, saya ingin bla bla bla.
menceritakannya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan oleh asesor. Intinya Bapak Ibu ada di CV, jawabannya ada di CV dan ada di esai, seperti itu. Walaupun terus terang, kadang asesor itu begini, kadang ada yang sesuai CV dan esai kita, kadang ada yang tidak. Tapi pada intinya, mereka nanti akan mempelajari secara psikologis, ya kan ya, mental kita dan lain sebagainya, sebelum kita bergabung di guru penggerak, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini yang penting banget menurut saya Bapak Ibu. Ini buat catatan kecil di dalam sticky note ya. Contoh misalkan, saya tulis di sticky note yang modelnya kayak gini nih, yang warna ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tulis ini misalkan contoh, esai nomor 1 tentang apa, ya kan? Kemudian garis besarnya apa nih, tentang apa gitu. Kalau di esai itu kan kita mulainya itu kan ada situasi, dimulainya ya kan ya. Mesti pertanyaannya nanti berurutan nih. Situasi, time, namanya star kan. Situation, time, kemudian action kita seperti apa, resultnya, hasilnya seperti apa. Itu mesti ini yang berkaitan gitu, yang ditanyakan itu seperti itu. Kita melakukan misalkan inovasi, kapan waktunya? Topiknya tentang misalkan membuat kelas yang menyenangkan, topiknya menciptakannya seperti itu. Itu ada yang kita kenal dengan situasi. Kemudian time-nya, kapan Anda melakukan? Action-nya seperti apa? Kemudian resultnya, hasilnya seperti apa? Mesti nanti berurutan seperti itu. Bapak Ibu silakan nanti membuat catatan kecil seperti ini. Saya rasa seperti itu, ini yang sangat penting menurut saya, karena ini nanti Bapak Ibu ketika ditanya kayak gitu kan ya, kadang karena pertanyaan itu di luar dari konteks, kadang kita ngeblank gitu kan. Nah, membantu catatan kecil ini nanti membantu Bapak Ibu untuk lebih fokus, ini yang ditanyakan, nanti saya jawabannya ini, seperti itu. Tenang Bapak Ibu, nanti di akhir saya sudah membuat kayak semacam resume pertanyaan yang ada di yang sering ditanyakan ya gitu kan, yang sering ditanyakan oleh asesor seperti itu di sesi wawancara. Kemudian tips yang nomor 7, nah ini sama saja nih Bapak Ibu ya, jangan panik. Mohon maaf ya Pak Dede, waktunya ya, waktunya ya. Ya ini pastikan ya. Nah kemudian Bapak Ibu ya silakan untuk ini melihat di kompetensi seleksi wawancara itu apa saja. Itu di surat surat pengumuman tahap 1 itu ada apa saja, itu pelajari Bapak Ibu. Pengambilan keputusan, inisiatif, membangun hubungan yang positif, itu nanti yang ada hubungan penilaian dari wawancara itu adalah diambil dari itu, seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah ini saya tidak akan menjelaskan, silakan Bapak Ibu nanti mengeksplor karena waktunya sangat mepet. Terus kemudian, nah ini Bapak Ibu berikut rekapan. Nah ini adalah hasil dari hasil dari telaah saya, dan saya memang sering menanyakan kepada teman-teman gitu kan, apa sih yang ditanyakan sama asesor. Nah, ini sama saya dituangkan ini Bapak Ibu. Nah ini mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu nih. Contoh adalah apa yang memotivasi Anda menjadi mengikuti guru penggerak, ini mesti ada tuh kan. Dan selainnya ini ada kurang lebih ada berapa ya ini ya? Sekitar belasan atau puluhan gitu ya yang sering ditanyakan di dalam kegiatan kita selama mengikuti wawancara. Intinya Bapak Ibu jangan panik, ikutin, pelajari CV dan esai, kuncinya ada di sana, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bu Ima, apa masih ada waktu untuk saya? Sudah. Nanti ada jawab Pak ya. Ya. Oke, iya. Terima kasih. Saya hentikan dulu bertanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Dede atas penyampaian dan juga pengalamannya yang sudah berbagi kepada JGP Angkatan 10 dan kita semua. Di situ ada 7 poin yang mana di situ ada untuk trik dan tips yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua, on time, juga serius dan nyantai, dan tidak usah panik, terus menjaga kesopanan atau etika, terus buat catatan kecil. Nah, untuk di sini kita masuk pada sesi jawab Pak Dede dan juga Bu Ari. Di sini adalah saya buka sesi pertama, yaitu 1 penanya saja. Monggo silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat, silakan, mungkin ada pertanyaan yang kurang dipahami. Oke. Dari Bapak ya, dari Bapak Ainul, yakin nggih? Silakan Bapak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya mau tanya kepada Bapak Dikti. Ini terkait dengan cara Bapak.
Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, dalam proses wawancara, jika dalam isi itu biasanya ditentukan 1 tahun atau 2 tahun penjelasan. Tapi kalau dalam kesulitan isi kita sudah lewat dari 2 tahun ke belakang sampai 5 tahun 4 tahun, apakah itu dapat mempengaruhi penilaian, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, jika dalam pelaksanaan wawancara dalam satu pertanyaan itu mestinya tidak sama. Kita tidak mengambil satu poin, namun kita mengambil beberapa permasalahan. Contohnya, A, tapi saya itu mau memberikan penjelasan tentang pembicaraan yang lain, tidak masih dalam kriteria itu. Kemudian yang ketiga, Bapak, untuk Suaranya kedengaran ya Pak Dede ya suaranya ya? Agak pedot-pedot ya. Ya. Kurang jelas pertanyaan nomor Ya. nomor 3, Pak. Oh, saya ulangi lagi, Pak, untuk pertanyaan nomor Yang 2, Pak. ketiga. Jelas, Pak, ya? ya. Jelas, Pak? Nah, nanti bisa diulangi Pak moderator. Oke, saya ulangi lagi, Pak, untuk nomor 2, Pak, ya? Ya. Oke. Dalam proses wawancara, jika dalam permasalahan itu, Pak, kita tidak menentukan dalam satu topik. Artinya, asesor bertanya, kemudian kita jawab selesai. Kemudian bertanya lagi tentang tindak lanjut permasalahan yang lain. Ada yang jawabannya mengambil topik yang sama. Tapi kalau tidak mengambil topik yang sama, itu apakah masuk dalam kriteria, Pak, penilaiannya? Gitu. Kemudian, yang nomor 3, proses penilaian wawancara dengan simulasi mengajar, bagaimana kita bisa tahu, Pak? Soalnya di SIM-PKB itu tidak ditentukan. Untuk informasinya seperti itu, Pak. Nah, kan IC itu 20, menurut panjenengan 50% itu adalah IC, 25% simulasi. Perumpamaannya seperti itu, Pak. Mohon bantuan dan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ainul Yakin. Ini dari SMK mana Pak? Mohon izin. Dari SD, Bu. Dari SD Pulau Mandangin 7, Bu. Mandangan dari SD. Oke Pak Dede, monggo langsung dijawab mungkin Pak. Dengan ini terkait dengan waktu. Yang mana nomor 1 tadi tersendat saya. Yang nomor 2 itu adalah wawancara. Ada 3 pertanyaan wawancara terkait dengan permasalahan topik. Yang ketiga adalah penilaian di SIM tapi tidak muncul. Ataukah beberapa persen dari wawancara dan juga dari simulasi mengajar. Monggo Pak Dede, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sering banget ditanyakan. Termasuk ini sering saya tanyakan ketika juga awal seperti Bapak, seperti Pak Ainul Yakin ya. Ini Bapak Ibu ya, pengalaman misalkan contoh. Bagaimana kalau misalkan kan biasanya si asesor itu di entah saya enggak tahu ya di CGP di apa namanya itu di esai atau format CV dan esai yang terbaru itu apakah ada keterangan 2 tahun pengalaman Anda maksimal 2 tahun atau gimana, saya kurang begitu memahami yang kalau sekarang, tapi kayaknya insya Allah itu kalau ada itu tidak dibatasi 2 tahun, tetapi ketika proses wawancara itu si asesor menginginkan 2 tahun kan ya, 2 tahun pengalaman yang diberikan seperti itu. Bagaimana kalau misalkan lebih dari 2 tahun, izin aja dulu Bapak Ibu ya, misalkan contoh kita pernah menuangkan hal ini 3 tahun sebelumnya Bapak Ibu, seperti itu. Pak, izin, ini pengalaman ini 3 tahun sebelumnya. Nah, masalah misalkan mohon maaf ya, misalkan penilaiannya seperti apa, asesor itu lebih tahu. Kenapa? Karena mereka memiliki kurang lebih ada 7 kriteria penilaian yang tadi saya sampaikan. Apa 8 ya? 8 kriteria kalau nggak salah seperti itu. Jadi, sampaikan saja, kita kan nanti bagaimana penilaiannya kalau lebih dari 3 tahun. Lah, kita kan menulis CV dan esainya berarti kan lebih dari 3 tahun. Ya kita sampaikan saja, izinkan saja. Begini Bapak Ibu, ini pengalaman ini, nah yakinkan kepada asesor bahwa pengalaman ini walaupun udah 2-3 tahun, itu itu cukup mengena bagi saya dan ini patut untuk dijadikan sandaran bagi saya untuk menyampaikannya. Seperti itu Pak Ainul Yakin. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan topik itu keluar dari konteks? Nah ini tantangan dari kita. Saya begini,
teman itu banyak yang emang kadang itu sesuai dengan CV dan esai. Ada yang saya tanyakan itu di luar konteks CV dan esai. Bahkan menanyakan yang hal-halnya yang sifatnya yang tidak ada sama sekali katanya. Enggak ada sama sekali saya kan nggak tahu, itu kan pengakuan dari beberapa teman-teman yang emang ketika kita tanyakan, oh modelnya seperti ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu, tetap saya yakin itu panduannya itu ada di CV dan esai. Misalkan kita ya si asesor menanyakan di luar dari konteks itu, ya berarti ini yang harus kita persiapkan. Makanya nanti Bapak Ibu, nanti insya Allah saya sharekan ini beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seperti itu ya. Tadi kan saya di akhir slide itu menampilkan. Nah ini nanti yang mungkin di dalam pertanyaan itu ada yang sesuai dengan CV dan esai, ataupun ada yang di luar dari konteks CV dan esai yang telah kita buat seperti itu. Nah, tadi ditanyakan juga nih yang pertanyaan nomor 3, presentasi 50%, 25%, 20% dari mana? Ini adalah asumsi saya secara pribadi Bapak Ibu ya. Terus terang, coba Bapak Ibu kalau misalkan lihat tuh dari presentasi yang daftar kemudian lolos tahap 1 itu mesti banyak. Bahkan kalau seperti saya itu 8 kalau nggak salah itu 80 atau 70 sampai 80%-nya itu tersisih di tahap 1. Oh, menandakan saya berasumsi bahwa emang tahap 1 itu saya katakan sebagai tahap resiliensi, daya juang kita. Makanya Bapak Ibu, ketika sudah lulus tahap 1 jangan lengah. Ini adalah kesempatan emas kita. 50% kita sudah memegang tingkat DJJP. Sisanya apa? Mari kita maksimalkan yang 25%-nya itu di simulasi mengajar dan simulasi namanya di wawancara. Mohon maaf, ini hanya asumsi saja supaya meyakinkan Bapak Ibu bahwa saya sudah lolos tahap 1, jangan sampai lengah. Kita nggak tahu saingan kita di luar jumlahnya berapa. Kan benar kan? Di Kabupaten Sampang itu yang dibutuhkan CGP berapa sih? Kita kan nggak tahu. Kualitas mereka masing-masing dari teman-teman kita gitu kan ya. Kualitas CV dan esai simulasi mengajarnya seperti apa? Kita kan nggak tahu seperti itu. Maka berikan yang terbaik, dan kita sudah ada di tahap ini seperti itu Bapak Ibu. Sementara mungkin itu Bu Ima. Baik, terima kasih banyak Pak Dede. Pak Ainul yakin di situ adalah benar-benar dimaksimalkan Pak ya untuk tahap kedua. Karena sayang, karena di situ adalah dipresisi sendiri bahwasannya untuk mengajar atau simulasi mengajar di situ adalah dipresisi sendiri 25% atau 20%. Jadi intinya paling banyak adalah di simulasi wawancara. Kenapa di situ adalah tantangan yang luar biasa untuk diwawancara. Oke, baiklah, saya buka sesi yang kedua Bapak. Ini satu lagi pertanyaannya, karena saya juga ada penutupan ikon Pak di BPGP. Oke, terima kasih banyak Pak Dede atas penjelasannya. Saya buka lagi sesi penanya untuk satu kali lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke, dari Bapak Wima. Oke, dari Pak siapa ini ya? Yang mana ini? Yang mana? Raise hand dulu. Pak Saroni ya, monggo Bapak, silakan. Bapak Saroni. Ya. Ya, Bapak Saroni monggo. Pak Mas Huda, Pak Mas Huda Bu. Putra ya. Oke, monggo silakan Bapak. Mau tanya Bu Ima ya, bisa kedengaran Bu? Dengar ya, jelas. Untuk masalah ini pakaian ya, kan untuk tes wawancara itu nanti pakaiannya itu apa pakai seragam atau gimana? Apa batik, sopan atau gimana? Tolong dijelaskan. Silakan Bu Ari, boleh Bu Ari mungkin mau menjawab dari pertanyaannya Pak Muhlisin ya. Oke, monggo Bu Ari ya. Bu Ari silakan, ini terkait dengan kostum wawancara, apakah ditentukan, nah nanti di sebaiknya pakai apa, baju apa dan bagaimana gitu ya. Monggo Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Mamatul. Ya baik Pak Mas Huda, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mas Huda, pertanyaan bagus sekali. Pakaian yang digunakan pada saat wawancara itu menggunakan pakaian apa? Intinya di sini adalah tidak ada aturan baku untuk pakaian ini menggunakan pakaian apa. Tetapi karena di sini kita ini sedang dinilai, maka perform kita juga dinilai, maka kita diharapkan menggunakan pakaian yang rapi,
kita hindari pakaian-pakaian yang berbahan kaos ya Bapak ya. Bisa menggunakan hem atau juga batik, asalkan tidak menggunakan kaos. Yang penting kita pakaian itu rapi, kemudian juga berkerah, usahakan berkah begitu ya Bapak ya. Iya, Bu. Karena tidak ada aturan baku pakaiannya menggunakan apa, tidak ada. Yang penting rapi begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ari. Oke, bagaimana Pak Masuda? Yang penting rapi ya Pak ya. Tidak di situ memang tidak ditentukan seragam atau kaos atau kemeja, nggak ada di situ ya. Oke, bagaimana Pak Masuda? Sudah ya. Oke, saya minta satu pertanyaan lagi. Monggo, silakan Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi. Kurang 3 menit ini. Bapak sama pengurusnya nanti sama penutupnya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup kah? Mungkin di chat, kolom chat kayaknya ada yang nanya, Bu. Gimana? Saya tadi memang aturan ininya diharapkan bukan di chat Bapak. Tapi belum disampaikan. Nggak ada ya? Di chat Bu Ima. Saya cek dulu. Di chat sepertinya tidak ada. Esai sudah tidak dapat diakses. Oh, yang paling terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir. Halo Bu Ima. Mungkin Pak Dede langsung bisa jawab Ya, dari Pak Avandi. Nggak nampak. Monggo Bu Ari atau Pak Dede, adakah di chat di situ? Ini ada yang dari Pak Avandi ya, Ya. SK ini sudah tidak dapat diakses ya. Karena tadi mungkin kemarin ketika submit itu nggak sempat nulis dulu di Microsoft Word-nya gitu kan ya gitu. Ya. Jadi Ya, nggak bisa diakses lagi. Emang ketika sudah submit beberapa waktu kemudian itu emang CV dan esai yang kita buat itu sudah tidak bisa diakses lagi di SIM BKB. Nah, apa bisa menjawab secara pemikiran baru dan sedikit keluar dari esai? Saya rasa begini, nanti mudah-mudahan ya harapannya Bapak Ibu yang lupa tidak mengcopy ke dalam Microsoft Word tadi, mudah-mudahan CV dan esainya itu tidak lupa ngeblank gitu kan. Kalau misalkan saya rasa gini, kalau dari pemikirannya pure dari pemikiran Bapak Ibu sendiri tentang CV dan esai itu, saya rasa nanti nggak begitu hilang loss memorinya secara ini, saya yakin tidak. Pasti nanti ada beberapa nanti mungkin yang yang masih nempel. Nah, kuncinya nanti di sini Bapak Ibu ya, bagi yang sudah yang lupa seperti itu, saya rasa dari masing-masing pertanyaan itu kan ada tuh. Nah, itu nanti gini aja, ini topiknya tentang apa ya gitu. Esai pertanyaan nomor 1 ini topiknya tentang apa, nanti oh iya dulu saya menjawab pertanyaan ini, topiknya itu adalah saya melakukan pendampingan terhadap guru sebagai narasumber titik-titik, misalkan contoh seperti itu. Itu nanti yang akan menurut saya yang akan membuat lebih mengingatkan kembali memori kita seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang Pak Avandi ya, jadi esai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu nanti tulis saja, hafalkan gitu kan, baca kembali kira-kira topiknya tentang apa ini gitu kan ya. Nah, topiknya misalkan tentang yang tadi saya sebutkan. Seperti itu mungkin Bu Ina. Oke, siap Bapak Dede. Ini karena waktunya sudah ini Bapak ya, sudah lebih dari 15 menit Pak. Mungkin di sini adalah saya akhiri aja Bapak ya. Sebelum ditutup, mungkin ada dari Bu Ari atau dari Pak Dede memberikan closing atau kesimpulan dari penyampaian materi pada hari ini, yaitu tentang wawancara dan juga simulasi mengajar. Monggo silakan. Boleh Pak Dede, juga boleh Bu Ari. Monggo Bu Ari. Bu Ari apa saya? Ya Pak Dede boleh, atau bagaimana ini? Monggo Bu Ari aja. Monggo Bu Ari. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 ya. Tadi yang sudah kita ikuti bersama
mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa menjadi tambahan wawasan dan juga untuk persiapannya lebih matang lagi. Amin. Bapak Ibu, yang diutamakan yang pertama adalah kita siapkan dulu mental kita, kemudian jaga kesehatan kita, itu yang utama, karena kesehatan itu adalah penentu kita bisa menampilkan perform yang sempurna. Jadi kesehatan kita jaga. Dan yang ketiga, teruslah berlatih Bapak Ibu ya, jangan malas-malas untuk berlatih, baik itu seleksi simulasi mengajar maupun di wawancara. Kemudian kedepankan etika Bapak Ibu, itu yang utama. Jika tidak ditanya oleh asesor, kita tidak usah mengeluarkan perkataan apapun, biar tidak meluas. Dan jangan menjawab pertanyaan yang di luar dari konteks yang ditanyakan oleh asesor. Jadi misalkan asesor menanyakan konteksnya A, kita tidak perlu melebar ke B. Kita tetap jawaban itu adalah tidak keluar dari konteks pertanyaan dari asesor. Jadi utamakan juga etika, pergunakan kata maaf jika apabila ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi dengan asesor. Kemudian juga tadi menurut Pak Dede jangan sok kenal ya Pak ya, sok apa saja tadi KSD ya, sok kenal dekat, pura-pura sok akrab itu nggak boleh, karena itu juga etika sudah dikurangi. Menggunakan kata yang sopan. Kemudian jika tidak ditanya kita tidak usah menjawab. Kemudian yang berikutnya adalah kita tetap usahakan menampilkan perform yang sempurna. Kita tampilkan perform kita ini seorang yang ramah, yang terbuka, yang punya karakter itu menghargai orang lain gitu. Karena itu jadi penilaian tersendiri. Kemudian juga di terakhir tadi ada yang terlupa, ini ya sedikit tambahan dari saya, maaf tadi karena waktunya sudah dekat ya. Untuk tanya jawab di seputar simulasi mengajar. Nah, tanya jawab di simulasi mengajar itu ada 5 menit. Itu yang ditanyakan adalah seputar kita mengajar. Biasanya yang ditanyakan adalah apakah sudah dilaksanakan di sekolah pembelajaran seperti itu, begitu ya. Jika kita menjawab sudah, ibu atau bapak, nah kemudian apa kendala yang dihadapi pada waktu itu? Kendalanya gini. Kemudian apakah anak merasa senang dengan pembelajaran diterapkan? Dijawab saja senang, anak gembira. Kemudian ditanyakan lagi nanti alasannya apa? Mengapa pembelajaran yang dilaksanakan ini menyenangkan bagi anak? Utarakan saja bahwa pemanfaatan media yang beragam, kemudian video, slide dan lain sebagainya, kemudian menggunakan media benda nyata atau apa itu menjadi anak menarik untuk mengikuti pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan di simulasi mengajar itu nanti bisa ditanyakan apakah sudah dilaksanakan di sekolah kita. Sudah Bapak Ibu gitu ya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita ngikuti alur saja. Nah, dan yang terakhir adalah semoga dengan bismillah, ucapan bismillah, Bapak dan Ibu akan sukses semua 100% lolos di tahap kedua ini. Amin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami banggakan, sudah di closing atau disimpulkan oleh 2 narasumber. Nah, yang mana di sini adalah kegiatan webinar siang hari ini sampai menjelang sore ini adalah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Bapak Ibu CGP Angkatan 10 lolos semuanya. Tidak ada yang tidak lulus semua. Dan mohon maaf dari saya, di situ adalah moderator bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau khilaf dan di situ adalah kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami dari segenap di sini adalah dari moderator pribadi, mohon maaf yang tiada batasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.